Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu RD Billy Parancika selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia serta teman-teman sekalian. Di sini kelompok kami akan menjelaskan materi pertemuan ke-10 yang berjudul jenis-jenis paragraf. Terlebih dahulu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya, Agus Ria Bursi Bagariang. Yang kedua ada Hotmauli Angelina Nainggolan. Dan yang terakhir ada Yolanda Safitri. Baik, slide yang pertama itu jenis paragraf diperhatikan dari satuan karangan. Di antaranya terdapat 3 paragraf. Yang pertama ada paragraf pembuka yang terdapat pada awal karangan sebagai pengantar pokok pikiran penulis yang ditempatkan pada bagian pendahuluan. Yang kedua ada paragraf isi. Di sini dijelaskan paragraf yang menguraikan pokok masalah dalam karangan, yaitu bagian isi atau uraian karangan. Yang ketiga ada paragraf penutup yang menyimpulkan atau mengakhiri sebuah karangan, yaitu bagian penutup dan kesimpulan. Slide selanjutnya di sini ada jenis paragraf diperhatikan dari posisi kalimat topik dalam paragraf. Di antaranya ada pertama, paragraf dedukatif. Di sini dijelaskan paragraf yang menempatkan kalimat topik pada awal paragraf, yaitu paragraf yang menyajikan pokok permasalahan terlebih dahulu, yang dimulai dengan pernyataan umum yang disusun dengan uraian atau penjelasan khusus. Contoh paragraf dedukatif di sini seperti olahraga akan membuat badan kita menjadi sehat dan tidak mudah terserang penyakit. Fisik orang yang berolahraga dengan yang jarang atau tidak pernah sangat jelas berbeda. Contohnya jika kita sering berolahraga fisik, kita tidak mudah lelah, sedangkan yang jarang atau tidak pernah berolahraga fisiknya akan lebih cepat lelah dan mudah terserang penyakit. Yang kedua ada paragraf induktif. Di sini dijelaskan paragraf induktif ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di akhir paragraf dan diawali dengan uraian atau penjelasan bersifat khusus dan diakhiri dengan pernyataan umum. Contohnya di sini seperti yang menyebabkan banjir di Jakarta sangat jelas disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri. Contohnya saja masih banyak orang-orang yang buang sampah yang tidak pada tempatnya. Selain itu, masyarakat juga tidak peduli terhadap selokan di sekitarnya. Oleh sebab itu, maka seharusnya pemerintah setempat harus lebih mensosialisasikan bahaya banjir kepada masyarakat, supaya masyarakat dapat ikut serta dalam bersosialisasi terhadap bahaya banjir. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa seluruh masyarakat dan pemerintah setempat harus menggalakkan supaya Jakarta bebas banjir dengan cara membuang sampah pada tempatnya dan membersihkan selokan di sekitarnya. Yang ketiga, di sini ada paragraf deduktif induktif. Di sini dijelaskan jenis paragraf campuran ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di awal dan di akhir paragraf. Kalimat pada akhir paragraf umumnya menjelaskan atau menegaskan kembali gagasan utama yang terdapat pada awal paragraf. Contoh paragraf campuran di sini, dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat dilepaskan dari komunikasi. Kegiatan apapun yang dilakukan manusia pasti menggunakan sarana komunikasi, baik sarana komunikasi yang sederhana maupun yang modern. Kebudayaan dan peradaban manusia tidak akan bisa maju seperti sekarang ini tanpa adanya sarana komunikasi. Yang keempat, ada paragraf ineratif. Di sini paragraf yang meletakkan kalimat topik pada tengah paragraf. Jadi ineratif ini ada di tengah-tengah paragraf. Yang kelima, ada paragraf tanpa kalimat topik. Di sini menyeimbangkan paragraf yang melebihi satu paragraf. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Yolanda Safitri.
Slide selanjutnya saya akan bacakan. Jenis paragraf diperhatikan dari cara atau metode pengembangan paragraf. Di antaranya, yang pertama ada paragraf menerangkan. Sistem pemungutan pajak yang dipakai saat ini adalah self-assessment system, yaitu sistem pemungutan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan utang pajaknya yang tertuang dalam surat pemberitahuan atau SPT, kemudian menyetor kewajiban perpajakannya. Yang kedua, paragraf merinci. Penerimaan pajak tahun 2020 diprediksi lebih rendah sebanyak 15% dari target anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020. Atau yang ketiga ada paragraf contoh. Penebangan pohon liar sering terjadi jika kita ingin melihat hasil penebangan liar tersebut. Maka lihatlah hutan-hutan di sekitar kota Jakarta. Hutan-hutan di sana banyak yang mengalami kegundulan. Contoh lainnya, lihatlah di daerah-daerah Jawa. Di sana sering terjadi banjir karena akar pohon tidak mampu untuk menampung air di dalam tanah. Contoh berikutnya, lihatlah di kota-kota Jakarta dan sekitarnya. Di sana terlihat kegersangan jika musim panas tiba. Yang keempat, paragraf pembuktian. Menteri Keuangan Sri Mulyani meresmikan penetapan barang kena cukai pada cartridge. Saat ini, rokok elektrik yang terdiri dari alat pemanas dan cartridge resmi menjadi bagian dari hasil pengolahan tembakau lainnya atau HPTL. Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Syarif Hidayat, mengatakan kebijakan pada pengenaan cukai cartridge rokok elektrik tersebut sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176 PKM Nomor 4 Tahun 2020. Kebijakan tersebut menjelaskan bahwa barang kena cukai tercantum dalam penambahan substansi PKM Pasal 1 Ayat 18 yang mana menggolongkan cartridge sebagai salah satu kategori ekstrak atau esens tembakau. Dengan demikian, cartridge dikatakan salah satu jenis HPTL terbaru. 5. Paragraf pertanyaan. Penebangan pohon liar sering terjadi. Mengapa penebangan pohon liar itu dilakukan? Apakah pohon-pohon itu milik para penebang? Bukan. Pohon itu bukan milik mereka. Semua pohon yang ada di hutan milik makhluk hidup yang ada di dunia. Pemerintah wajib untuk melindungi hutan dengan mengeluarkan undang-undang tentang perlindungan terhadap hutan. Oleh sebab itu, pohon-pohon di dalam hutan tidak boleh ditebang tanpa adanya surat izin secara resmi dari pemerintah. Walau bagaimanapun juga, pohon-pohon di dalam hutan merupakan kekayaan alam yang akan membantu kehidupan kita sekarang dan di masa yang akan datang. Yang keenam, paragraf perbandingan. Contoh paragraf perbandingan itu, tenis dan badminton adalah dua jenis olahraga yang sama, yaitu keduanya memiliki alat pemukul bola dan sebuah jaring pelengkap permainan. Meskipun begitu, tenis bukanlah jenis olahraga yang banyak peminatnya. Olahraga ini hanya memiliki penggemar yang banyak, berbeda halnya dengan badminton. Olahraga ini memiliki penggemar dan peminat yang sama banyaknya. Hal ini dikarenakan badminton adalah olahraga yang cukup murah dibandingkan dengan tenis. Selain murah, badminton juga bisa dimainkan di mana saja, sedangkan tenis hanya dimainkan di lapangan khusus. Oleh karena itu, badminton lebih banyak digemari oleh masyarakat. Yang ketujuh, paragraf sebab akibat. Contohnya, dalam sebuah sabun mandi terdapat beberapa kandungan kimia, seperti petroleum dan
sulfat. Beberapa zat itu ternyata mengakibatkan pencemaran lingkungan, terutama pencemaran air. Pencemaran yang disebabkan oleh sabun mandi tersebut membuat ekosistem air menjadi tercemar dan mati. Oleh karena itu, mengurangi konsumsi sabun berbahan kimia mesti dilakukan agar pencemaran air tidak semakin parah. Maksud dari contoh paragraf sebab akibat di atas adalah paragraf sebab akibat di atas menggunakan pola sebab akibat 1 dan 2. Pola tersebut merupakan pola di mana paragraf sebab akibat terdiri atas 1 sebab dan 2 akibat. Akibat 1 atau akibat pertama akan menjadi sebab untuk akibat selanjutnya. Kalimat awal pada paragraf di atas merupakan sebab dari paragraf tersebut. Adapun akibat 1 pada alinea di atas adalah pada kalimat kedua dan ketiga paragraf tersebut. Adapun kalimat terakhir pada paragraf di atas adalah akibat 2 yang disebabkan oleh akibat. Selanjutnya, paragraf pembuka. Paragraf yang mengawali sebuah penulisan karangan dengan mengantarkan pokok masalah dalam bagian karangan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun paragraf pembuka karangan. Yang pertama, ada paragraf itu berfungsi mengantar pokok masalah ke karangan. Yang kedua, paragraf ini sanggup menyiapkan pikiran pembaca pada pokok masalah yang akan dijelaskan. Yang ketiga, kata-kata dalam paragraf ini hendaknya menarik perhatian pembaca sehingga mudah memahami. Yang keempat, pokok masalah yang akan diuraikan. Dan yang terakhir, kalimat dan paragraf dalam bagian ini tidak terlalu panjang karena paragraf belum menguraikan. Bagian paragraf pembuka, bagian terpenting dari sebuah tulisan, sifatnya hanya sebagai pengantar ke bagian isi. Bagian inilah pembaca akan memutuskan untuk melanjutkan membaca atau menutupnya. Bagian pengantar harus menarik dan merebut perhatian pembaca. Tulislah awal yang berbeda, bervariasi dari tulisan-tulisan yang sudah ada, dari kalimat pembuka yang klise. Misalnya, tulisan tentang cerita dongeng Cinderella sudah tertulis pada zaman dahulu, kala hiduplah. Cobalah dengan gaya berbeda. Misalnya, pembuka pada cerita Cinderella ini adalah kisah tentang sepasang sepatu yang mengubah nasib seorang gadis. Contoh lain, kita bisa memulai paragraf pembuka dengan kalimat tanya. Misalnya, kesulitan apa ya yang saya alami dalam menulis? Topik yang menarik di awal pertemuan pertama yang ditugaskan Om Jai dalam pelatihan menulis online ini. Menarik karena saya punya kesulitan, yakni tidak pernah menyelesaikan tulisan saya. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Hotmauli Angelina. Slide selanjutnya akan saya bacakan. Di sini ada paragraf isi. Paragraf isi atau paragraf yang berfungsi menuraikan atau memperjelas pokok masalah yang akan diuraikan dalam karangan. Uraian pokok masalah dalam paragraf ini dapat disampaikan dengan berbagai metode pengembangan dan menampilkan hal-hal teknis uraian. Dalam karangan ilmiah, hal-hal yang diperhatikan dalam jenis paragraf ini diantaranya ada 5. Yang pertama ada mengemukakan pokok masalah dengan jelas dan eksplisit. Yang kedua, perlu dijaga keserasian dan kelogisan antar paragraf. Yang ketiga, pengembangan paragraf dapat menggunakan jenis paragraf ekspositoris, argumentatif, deskriptif, dan naratif. Yang keempat, memperhatikan hal teknis penulisan seperti kutipan, sumber kutipan, penggunaan bagan diagram, grafik, kurva. Dan yang kelima, menyiapkan uraian pokok masalah yang disintesiskan sebagai bahan paragraf kesimpulan. Selanjutnya, paragraf isi merupakan bagian inti suatu tulisan.
Bagian ini menguraikan kedalaman materi, bisa terdiri dari beberapa penggunaan kalimat. Selanjutnya, paragraf isi merupakan bagian inti suatu tulisan. Bagian ini menguraikan kedalaman materi, bisa terdiri dari beberapa paragraf. Setiap paragrafnya hanya membahas satu gagasan utama dan beberapa gagasan penjelas. Dalam penulisannya, perhatikan penggunaan kalimat. Hendaknya kalimat itu efektif dan komunikatif. Antar paragraf harus koherensi, maksudnya ada hubungan kesinambungan. Karena itu gunakanlah kata penghubung antar paragraf. Contoh paragraf isi, mengapa tulisan saya sering tidak selesai ya? Kesulitannya apa ya? Saya mencoba menganalisis diri dalam menulis nih. Pertama, saya tidak pede alias tidak percaya diri kalau mengungkapkan pikiran. Terkadang saya menghindari tulisan yang dapat menimbulkan perbedaan cara pandang terhadap sesuatu hal atau yang bisa menimbulkan polemik. Saya khawatir mereka tidak dapat menangkap apa yang saya maksud. Dalam tulisan kita dibantu tanda baca untuk berekspresi. Berbeda dengan berbicara, kita dibantu dengan ekspresi wajah dan gestur. Terkadang ada peristiwa terjadi di sekitar saya yang menarik dan ingin sekali menuliskan pandangan saya. Tetapi ada rasa khawatir akan komentar orang ataupun perbedaan cara pandang atau tulisan tidak disukai menimbulkan rasa khawatir. Pembaca ada yang merasakan hal yang sama dengan yang saya rasakan. Selanjutnya ada paragraf penutup. Paragraf penutup merupakan pernyataan kembali gagasan yang diuraikan atau merupakan jawaban pertanyaan yang terdapat pada paragraf pembuka. Paragraf ini merupakan akhir sebuah karangan yang dapat disampaikan secara horizontal atau vertikal. Dalam rincian, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan paragraf penutup ada 7. Di antaranya yang pertama ada paragraf ini tidak boleh terlalu panjang dan tidak begitu saja memutuskannya. Yang kedua, paragraf ini ditampilkan sebagai cerminan sebuah kesimpulan. Yang ketiga, paragraf ini harus mendapat kesan positif dan informasi pengetahuan yang logis dan kondusif. Yang keempat, ada paragraf ini dapat berupa jawaban singkat dari uraian atau pertanyaan yang terdapat pada paragraf pembuka. Yang kelima, paragraf ini jangan lagi menguraikan, mengutip, dan mengemukakan masalah baru. Yang keenam, ada berdasarkan apa yang disimpulkan dalam paragraf, penulis dapat mengajukan rekomendasi atau usulan yang berupa saran karena keterbatasan waktu dan dana yang penulis dapatkan. Paragraf penutup merupakan bagian akhir dari suatu tulisan. Bisa berisi penegasan ulang, ajakan, atau kesimpulan dari isi bagian inti. Contohnya, ternyata menyelesaikan tulisan sebanyak 700 kata itu cukup menantang buat saya. Tetapi ini tantangan yang menarik. Semoga saya bisa mengikuti pelatihan ini sampai selesai dengan mengerjakan tugas-tugas tepat waktu dan dapat melanjutkan kebiasaan menulis setiap harinya. Terima kasih Om Jai dengan kesempatan belajar ini. Selanjutnya ada jenis paragraf menurut sifat isinya. Berdasarkan sifat isinya, alinea dapat digolongkan atas 5 macam. Yang pertama ada eksposisi, yaitu berisi uraian atau penjelasan tentang suatu topik dengan tujuan memberi informasi. Contohnya, para pedagang daging sapi di pasar-pasar tradisional mengeluhkan dampak pemberitaan mengenai impor daging ilegal. Sebab, hampir seminggu terakhir mereka kehilangan pembeli sampai 70%. Sebaliknya, permintaan terhadap daging ayam dan telur kini melejit sehingga harganya meningkat. Yang kedua, ada argumentatif, yaitu bertujuan membuktikan kebenaran suatu pendapat atau kesimpulan dengan data atau fakta konsep sebagai alasan atau bukti. Contohnya, sebagai anak Indonesia sebagai anak Indonesia belum dapat menikmati kebahagiaan masa kecilnya. Pernyataan demikian pernah diumumkan oleh seorang pakar psikologi pendidikan Sukarton pada tahun 1992, bahwa anak-anak kecil di bawah umur 15 tahun sudah banyak yang dilibatkan untuk mencari nafkah oleh orang tuanya. Hal ini dapat dilihat masih banyaknya anak kecil yang mengamen atau mengemis di perempatan jalan atau mengais kotak sampah di TPA. Kemudian hasilnya diserahkan kepada orang tuanya untuk menopang kehidupan keluarga. Lebih-lebih sejak negeri kita terjadi krisis moneter, kecenderungan orang tua mempekerjakan anak sebagai penopang ekonomi keluarga semakin terlihat di mana-mana. Selanjutnya, yang ketiga ada deskriptif.
yaitu berisi gambaran mengenai suatu hal atau keadaan sehingga pembaca seolah-olah melihat, merasa, atau mendengar hal tersebut. Contohnya, gadis itu menatap Doni dengan seksama. Hati Doni semakin gencar memuji gadis yang mempesona di hadapannya. Ya, karena memang gadis di depannya itu sangat cantik. Rambutnya hitam lurus hingga melewati garis pinggang. Matanya bersinar lembut dan begitu dalam, memberikan pijar mengesankan yang misterius. Ditambah kulitnya yang bersih, dagu lancip yang menawan, serta bibir berbelah, dia sungguh tampak sempurna. Yang keempat, persuasif, yaitu karangan ini bertujuan mempengaruhi emosi pembaca agar berbuat sesuatu. Isi paragraf ini mempromosikan sesuatu dengan cara mempengaruhi atau mengajak pembaca. Paragraf persuasif banyak dipakai dalam penulisan iklan, terutama majalah dan koran. Contohnya, dalam diri setiap bangsa Indonesia harus tertanam nilai cinta terhadap sesama manusia, sebagai cerminan rasa kemanusiaan dan keadilan. Nilai-nilai tersebut diantaranya adalah mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya, mengembangkan sikap tenggang rasa dan nilai-nilai kemanusiaan. Sebagai sesama anggota masyarakat, kita harus mengembangkan sikap tolong-menolong dan saling mencintai. Dengan demikian, kehidupan bermasyarakat dipenuhi oleh suasana kemanusiaan dan saling mencintai. Dan yang terakhir ada naratif, yaitu karangan ini berisi rangkaian peristiwa yang susul-menyusul, sehingga membentuk alur cerita. Karangan jenis ini sebagian besar berdasarkan imajinasi. Contohnya, jam istirahat Aldi tengah menulis sesuatu di buku agenda, sambil menikmati bekal dari rumah. Sesekali kepalanya mengadah ke langit-langit perpustakaan, mengernyitakan kening, tersenyum dan kembali menulis. Asik sekali, seakan di ruang perpustakaan hanya ada dia. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, boleh dikomen di YouTube kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk yang sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.